Tiga tokoh entrepreneur yang telah sukses. Yang pertama ada Bob Sadino. Perjalanan Bob Sadino masa muda dan awal karir setelah lulus SMA. Bob Sadino bekerja di Unilever. Kemudian ia pergi ke Belanda dan Jerman untuk bekerja di Jakarta Liot. Di Belanda, ia bertemu dengan istrinya Solmi Sojek yang kemudian dinikahi pada tahun 1967. Bob Sadino kembali ke Indonesia bersama keluarganya. Masa sulit dan bisnis awalnya, ia memulai usaha rental mobil dengan dua mobil Mercedes. Namun mengalami kecelakaan yang membuat bangkrut. Bob Sadino sempat menjadi kuli bangunan untuk menyambung hidupnya. Ia kemudian mulai usaha ternak ayam negeri atas sarana temannya sukses dengan kembang cik dan bisnis lainnya. Bisnis telur ayam di negerinya berkembang pesat dan ia mulai menjual ayam sayuran segar dengan sistem hidroponik pada tahun 1970-an. Bob Sadino mendirikan supermarket Ken Cheese yang menjual berbagai produk makanan Coles. Ia juga mendirikan perusahaan Ken Food dan Ken Farm. Bob Sadino menebarkan sayapnya ke bidang properti dengan membangun The Mansion Kemang bersama Agung Sedayu Group. Nama usaha Kimchi and Seafood, nama penggal Bob Sadino. Kisah inspiratif, Bob Sadino memulai usaha dengan berjualan telur ayam. Ia kemudian membangun Kimchi dan Seafood yang menjadi salah satu perusahaan sukses di Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha nyentrik yang tidak takut mengambil risiko. Nilai entrepreneur yang bisa didapat dari Bob Sadino yaitu inovasi, kemampuan untuk mengambil risiko, dan kerja keras. Yang kedua ada Chairul Tanjung. Kisah hidup Chairul Tanjung yang akrab disapa dengan si anak singkong adalah cerita inspiratif tentang perjuangan dari keluarga sederhana hingga menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Ia lahir dari keluarga yang kurang mampu, ayahnya seorang wartawan yang mengalami kesulitan ekonomi. Chairul Tanjung memulai bisnisnya dari nol, bahkan berjualan buku, kaos, dan membuka jasa fotokopi untuk membiayai kuliahnya. Chairul Tanjung lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang wartawan yang mengalami kesulitan ekonomi. Keadaan keluarga yang sulit membuat Chairul Tanjung harus membantu orang tuanya berjualan sejak kecil. Semua wirausaha sejak muda, semua wirausaha Chairul Tanjung sudah terlihat sejak ia masih kuliah. Ia mulai bisnis kecil-kecilan untuk membiayai kuliahnya, seperti jualan buku, kaos, dan membuka jasa fotokopi. Mendirikan perusahaan setelah lulus kuliah, Chairul Tanjung mulai bangun kerajaan bisnis. Ia mendirikan Para Group, sekarang GT Group, yang bergerak di berbagai bidang seperti keuangan, properti, dan bisnis media. Chairul Tanjung dikenal luas dengan bisnis medianya yaitu Trans TV, Trans 7. Ia berhasil menguasai TV 7 dan mengubah menjadi TV 7 yang telah sukses. Nama usaha GT Group, nama founder Chairul Tanjung. Kisah inspiratif Chairul Tanjung memulai usaha dengan berjualan alat tulis, membuka jasa fotokopi. Ia kemudian menggunakan GT Group yang kini menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan usaha di berbagai sektor, termasuk media, properti, dan keuangan. Nilai entrepreneur yang bisa didapat dari Chairul Tanjung yaitu kreativitas, kemampuan untuk mengambil risiko, dan manajemen perusahaan yang baik. Yang terakhir ada Cipta Widjaja. Cipta Widjaja adalah seorang pengusaha Indonesia kelahiran Tiongkok yang mendirikan Sinarmas Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Kisah hidupnya dimulai dari keluarga miskin di Guangzhou, Tiongkok, hingga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Perjalanan hidup milikku dimulai dari berjualan biskuit di Makassar hingga membangun kerajaan bisnis yang mencakup berbagai sektor.
Berikut adalah rangkuman perjalanan hidup Eka Cipta Wijaya masa kecil dari awal bisnis. Lahir di Guangzhou, Tiongkok pada tahun 1921 dari keluarga miskin. Pada usia 9 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Makassar, Indonesia, membantu orang tua berjualan permen, biskuit, dan barang kebutuhan lainnya. Berjualan berkeliling kota Makassar dengan sepeda, menawarkan barang dagangan dari pintu ke pintu, mencoba berbagai bisnis seperti berjualan tepung terigu, semen, hingga menjadi kontraktor kuburan. Pernah mengalami kebangkrutan beberapa kali tetapi tidak menyerah. Nama usaha Sinar Mas Group, nama benar Eka Cipta Wijaya. Kisah inspiratif Eka Wijaya memulai usaha dari nol dengan berjualan permen dan biskuit. Ia mengalami kebangkrutan tetapi tidak menyerah dan terus berjuang. Ia kemudian membangun Sinar Mas Group yang kini menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan usaha di berbagai sektor. Nilai entrepreneur yang bisa didapat dari Eka Cipta Wijaya pantang menyerah, kerja keras, dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan.